Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Dalam video kali ini Ainin Jazz akan memberikan info perihal cara melangsungkan pompa sumur dangkal. Ya, ini bukan pompa jet pump ya. Ini pompa Sanyo. Kapasitas yang kalau ini punya saya tuh kapasitasnya 150 watt untuk sumur dangkal dengan kapasitas kedalaman daya hisapnya 9 meter. Selain yang 150 ada juga yang bentuk seperti ini tuh 100 watt ada juga. Nah, ketika tabung ini bocor ya, bermasalah, cara ngemodifnya terutama untuk bagian yang harus kita tutupnya itu sangat berbeda dengan yang namanya pompa jet pump. Sangat berbeda sekali dengan yang namanya pompa jet pump. Kalau kita dilihat dari seperti ini ya, yang lurus dari sini, ini yang lurus ini tuh, ini otomatis yang sebelah sini ini untuk yang mengisapnya, yang lurus ini untuk yang mendorongnya. Atau ada juga sebelah sini, ini juga untuk mendorongnya air keluarnya. Ini juga air keluarnya, ini air masuknya yang diisap sama pompa dari seperti kayak gitu. Atau kita cek dengan seperti gini juga, ini berasa di sini ada pipa yang secara langsung menuju ke lubang sini, cuman di dalam melalui tangki ini gitu kan, tapi tidak ada hubungan dengan tangki ini. Dia dari di sini tuh pipa langsung letter L ke sini menuju ke sini tuh untuk yang mengisap. Nah, sementara kalau yang ini lubang ini langsung berhubungan dengan tabung tangki ini gitu ya. Jadi kesimpulannya yang ini untuk mengisap, yang ini untuk mendorongnya, untuk keluarnya, atau yang sebelah sini juga untuk mendorongnya. Nah, untuk ketika ini tabung ini bocor, otomatis yang harus kita tutup itu adalah bagian ini, yang untuk bagian mendorongnya atau air yang keluarnya gitu ya. Nah, yang rencana yang mau dimodifnya itu adalah dipindah untuk air keluarnya itu melalui lubang pancingan. Melalui lubang pancingan ini untuk ke distribusi atau untuk mengisi ke water torrentnya melalui lubang pancingan. Itu kan ketika tabung ini bocor dan sangat sulit untuk dilas, mungkin bocor lagi gitu. Dengan jalan satu-satunya kita bisa memodif untuk air keluarnya melalui lubang pancingan ini, dan lubang pancingan kita bikin lagi di T, terus dikasih kenidrat, nanti tutup ini pindah di sana gitu ya. Atau Anda bisa dilihat di video kami yang memodif jet pump untuk bagian air keluarnya, itu sama aja caranya. Yang membedakan antara pompa jet pump dengan pompa sumur dangkal adalah proses penutupan jalur air keluarnya gitu kan. Kalau untuk di pompa jet pump itu kita cukup di bagian sini yang kita tutup. Nah, sementara untuk pompa yang seperti ini yang pompa sumur dangkal yang memiliki tangki sama juga seperti tangki di bawah seperti kayak gini. Nah, kita tidak bisa menutup di sini karena pipa ini nih langsung ke dalam bagian ke dalam bagian tangki. Jadi kita tidak bisa menutup di sini aja, tapi menutupnya di bagian dalam sini. Ya, dari blok ini kita tutupnya di bagian ini. Coba kita buka dulu ya, untuk bagian sini kita buka dulu. Jadi nanti saya kasih tahu bagian mana yang harus ditutupnya. Oke, kita buka dulu ini bagian blok ini. Ini wajib dibuka dulu nih.
ada 4 baut ini di blok sini tuh ada 4 baut. Nah, seperti ini. Jadi pipa ini kita ambil. Kita baut ini juga yang ke mesin kita lepas dulu. Oke, sekarang ini udah terlepas. Kita ambil aja ini. Nah, jadi untuk memodifnya, jadi pipa ini tidak diperlukan lagi ya, tidak dipakai lagi, dilepas aja. Sealnya juga saya rasa ini tidak perlu dipakai lagi, kita pergunakan aja seal dari karet ban dalam yang memiliki ukuran lebar itu. Cari di toko di tempat tambal ban ya, minta atau belilah berapa, paling 5.000 juga bisa. Mempergunakan yang agak lebar itu udah pasti bekas ban dalam mobil ya, bekas ban dalam mobil atau motor pun yang ukuran rodanya itu besar. Kalau yang roda standar itu saya rasa kurang lebar gitu ya. Jadi untuk menutupnya itu area ini kita tutup bagian khusus lubang ininya. Nah, lubang yang ini kita tutup. Hati-hati lubang ini jangan ditutup karena ini untuk keluar airnya. Lubang ini jangan ditutup. Jadi kalau kita udah motong karet yang lebar gitu ya, kita membutuhkan dua karet berbentuknya seperti ini. Kita bisa dimal, contohnya ini karet, kita tempelkan begini, kita mal, kasih spidol ini sama lubang-lubang ini. Kecuali ini jangan dibuatkan lubang, untuk yang ini jangan dibuatkan lubang. Lubang baut ini wajib 4-4-nya sama area ini dilubangin. Kecuali yang ini. Jadi seperti ini kita bikin 2 ya. Dengan potongan plat, bisa plat dari aluminium ya, atau plat plastik dari bahan yang sudah tidak terpakai, biasanya jeligen oli atau jeligen ya, jenis jeligen itu yang agak lebar, bisa mempergunakan plat plastik seperti itu gitu ya. Jadi baik plat plastik maupun plat aluminium ya, yang penting tidak terlalu tebal aja lah gitu. Itu butuh 1 biji. Oke, contohnya kita udah bikin seperti ini tanpa ada lubang ini dengan mempergunakan karet ban dalam bekas ya, dari ban dalam mobil itu. Kita udah punya 2. Nah, jadi cara pemasangannya itu, si karet tersebut yang sudah kita buat seperti ini tuh kita tempelin di sini. Jadi nanti ini yang aslinya kita tidak pergunakan lagi. Kita pasang di sini karet pertama ya. Terus plat aluminium atau
plat dari plastik yang tebal, bekas botol, jeligen boleh, lalu karet lagi, ya, lalu karet lagi. Dah, jadi susunannya seperti itu. Kalau itu dua karet dan satu plat itu sudah terpasang di sini, ya kita tinggal kembalikan lagi aja ini. Nah, jadi ke area sini sudah tidak mempergunakan lagi plat pipa ininya tidak dipergunakan lagi. Nah, untuk menjaga lubang ini bolong ya dari aluminium tadi atau plat aluminium atau plat plastik, kita bisa malkan bentuk seperti ini tanpa harus melubangi ini. Cukup kita ngelubangi buat bautnya aja. Jadi ketika udah kita bikin seperti ini, kita pasang di area sini si karet atau si plat tersebut, ya salah satu aja yang itu fungsinya cuman untuk menutup lubang ini saja, karena tabung ini sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kita pasangin ini untuk menutup lubang ini aja fungsinya, ya. Pasang skrup, kencengin. Jadi ini lubang ini sudah tertutup. Nah, ini juga sama yang tadi saya bilang, kalau seumpamanya udah karet pertama, plat, semuanya hati-hati harus dibentuk seperti ini, kecuali lubang ininya, ya. Karet, plat, karet lagi, baru ditutup, baru di skrup, dibaut, dikencengin dengan kuat supaya tidak bocor. Nah, ini hanya ambil contoh aja ya, karena saya juga ini sebetulnya pompa masih bagus. Ini hanya contoh untuk Anda untuk memodifnya seperti ini gitu ya. Udah semuanya Anda bisa kencengin semua baut-baut ini supaya tidak bocor. Kencengin semua. Nah, untuk memodif dari dari pancingan ini ya, dari sekarang ini saya jelaskan karena caranya itu sama aja. Untuk mengambil air yang keluarnya dari pancingan itu dengan pompa jet pump itu sama aja gitu ya, karena ini adalah untuk ke distribusi. Anda lihat aja itu di cara ngemodif yang di jet pump mengenai instalasi untuk air keluarnya gitu ya. Nah, jadi nanti ketika instalasi ini udah selesai, ini semua udah selesai, jadi pompa ini sudah tidak otomatis lagi. Jadi press switch-nya ini sudah tidak bekerja. Walaupun bekerja, dia akan bunyi cetak-cetek karena penyetabilnya, tekanannya itu tangki ini sudah tidak dipergunakan lagi. Itu ya. Jadi tangki ini sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga kalau matic press switch-nya ini Anda pergunakan, nanti hasilnya itu pompa tersebut pasti ketika tutup keran cetak-cetik gitu kan. Nah, terkecuali kalau emang si pompa jenis ini tuh dipergunakan mengisap sumur dangkal lalu mengisi ke water torrent. Nah, di water torrent tersebut sudah ada yang namanya automatic radar. Jadi mati hidupnya pompa ini dikendalikan oleh radar gitu ya. Itu sudah tidak akan jadi masalah karena mati dan hidupnya itu dikendalikan oleh radar. Nah, tetapi ketika jenis pompa ini dipergunakannya untuk pendorong ya, pendorong ke distribusi, kalau kita tidak tambahan flow switch, hasilnya ini tidak akan maksimal. Karena begitu dibuka tutup kerannya itu pasti maticnya ini cetak-cetik terus gitu kan.
jedanya itu mati hidupnya tuh sangat pendek sekali karena penyetabilnya, tabungnya ini sudah tidak dipergunakan. Nah, kalau pompa jenis ini dipergunakannya bukan mengisap dari sumur dangkal, tapi dipergunakannya untuk pompa pendorong, dari air yang keluarnya ini setelah lubang pancingan baru ya, yang akan menuju ke distribusi, itu pasangin aja yang namanya flow switch. Flow switch di toko online itu sangat murah. Anda bisa lihat di toko online itu, bisa Bukalapak atau Tokopedia juga ada, lihat aja ya. Berbagai macam merek, kalau harga tergantung mereknya ya. Oke, jadi itu aja informasi dari kami, cara ngemodif atau cara melangsungkan, tidak melalui lagi tangki, karena tangki ini bocor, terus dimodif dicara langsungin ya seperti itu. Cara penutupannya, mana yang harus ditutup dan yang mana yang tidak boleh ditutup ya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Silakan Anda like jika Anda suka, share jika sekiranya bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis.